Apa sih sintesis protein itu? Kata protein berasal dari bahasa Yunani protos yang berarti pertama atau paling utama. Sedangkan kata sintesis berasal dari bahasa Yunani synthesis dari synthetanal yang berarti menjadikan. Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. RNA sendiri adalah materi genetik yang basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Molekul DNA merupakan sumber kode asam nukleat yang akan menjadi asam amino dan menyusun protein. Sementara molekul RNA merupakan hasil transkripsi dari molekul DNA dalam suatu sel yang ditranslasi menjadi asam amino untuk protein. Bahan baku dalam sintesis protein adalah asam amino. Jumlah asam amino yang terlibat di dalam sintesis protein adalah 20. Namun, urutan asam amino tersebut dikode sepenuhnya oleh DNA. Adapun hasil akhir dari sintesis protein ini adalah terbentuknya protein fungsional seperti enzim, hormon, kreatin, dan hemoglobin. Tahapan sintesis protein terbagi menjadi dua bagian, yaitu transkripsi dan translasi. Secara umum, sintesis protein berawal dari DNA, lalu pembentukan RNA, kemudian penyusunan protein. Proses perubahan molekul ini juga dengan cara central dogma. Tahapan sintesis protein. 1. Transkripsi. Penyalinan kode-kode genetik dari DNA oleh mRNA. Kemudian, translasi. Penerjemahan kode-kode genetik pada mRNA oleh tRNA menjadi asam-asam amino penyusun protein. 1. Transkripsi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Fungsi transkripsi disebut fungsi heterokatalis DNA karena DNA mampu mensintesis senyawa lain yaitu RNA dengan bantuan enzim polimerase. Molekul RNA yang disintesis dalam proses transkripsi dibagi menjadi 3 yaitu 1. mRNA adalah RNA yang merupakan salinan kode-kode genetik pada DNA yang dalam proses translasi akan diterjemahkan menjadi urutan asam-asam amino yang menyusun suatu protein tertentu. 2. tRNA adalah RNA yang berperan membawa asam-asam amino spesifik yang akan digabungkan dalam proses sintesis protein. 3. rRNA adalah RNA yang digunakan untuk menyusun ribosom. 3 tahapan transkripsi. 1. Tahap inisiasi atau permulaan. Daerah di mana RNA polimerase melekat dan mengawali transkripsi disebut promoter. Promoter adalah urutan nukleotida spesifik yang terletak setelah awal gen, merupakan sinyal untuk memulai proses transkripsi. 2. Tahap elongasi atau pemanjangan. Pada saat RNA bergerak di sepanjang DNA, pilihan heliks ganda DNA tersebut terbuka secara berurutan kira-kira 10 hingga 20 basa DNA. Enzim RNA polimerase menambahkan nukleotida ke ujung 3 dari molekul RNA yang sedang terbentuk di sepanjang heliks ganda DNA. Setelah sintesis RNA berlangsung, DNA heliks ganda terbentuk kembali dan molekul RNA baru akan lepas dari cetakan DNA-nya. 3. Tahap terminasi atau pengakhiran. RNA polimerase mencapai terminator terlepas dari DNA template dan RNA yang dihasilkan. Terminator adalah urutan nukleotida spesifik yang menandakan akhir gen, merupakan sinyal untuk mengakhiri proses transkripsi. Transkripsi pada sel. 1. Prokariot.
Enzim RNA polimerase terdiri dari 5 subunit. Badan enzim RNA polimerase dipadu oleh faktor sigma berkaitan dengan promoter menginduksi pembukaan terbatas pada DNA. Ujung 5 tidak dilepaskan dari DNA sampai transkripsi selesai. Bersifat polisistronik yang menghasilkan lebih dari satu rantai polipeptida. 2. Eukariot. RNA polimerase 1 mentranskripsi gen rRNA unit besar. RNA polimerase 2 mentranskripsi gen yang mengkode protein. RNA polimerase 3 mentranskripsi RNA kecil tRNA dan 5S rRNA. Berikut adalah proses transkripsi. 1. Inisiasi. 2. Elongasi. 3. Terminasi. Translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan rantai polipeptida penyusun protein. Ketika mRNA terbentuk, maka mRNA atau RNA messenger bisa membawa kode hasil salinan DNA ke ribosom. Setelah tiba di ribosom, maka proses translasi dapat dimulai. Tahap translasi. 1. Inisiasi. Tahap pertama adalah inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut kodon start. Kodon start ini adalah AUG. 2. Elongasi. Tahap setelah inisiasi adalah elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA yang membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. 3. Terminasi. Proses terakhir adalah jika kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop yaitu ada 3, UAA, UAG, dan UGA. Berikut adalah proses-proses translasi yang meliputi inisiasi, elongasi, dan terminasi. Code genetic. Kode genetik adalah urutan basa nukleotida DNA dan RNA. Kode ini untuk rantai asam amino, 3 basa nukleotida untuk asam amino, atau mereka kode untuk inisiasi dan terminasi sintesis protein. Asam amino dihubungkan bersama untuk membentuk protein. Kode genetik adalah informasi yang dikodekan dengan materi genetik dan diterjemahkan menjadi protein oleh sel-sel hidup. Decoding ini dilakukan dengan ribosom yang menghubungkan satu asam amino yang lain menggunakan molekul tRNA. Kode genetik adalah serupa di antara semua organisme dan dapat dengan 64 jenis. Berikut adalah kode-kode genetik. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA.
The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. I love you 3000. Terima kasih atas segala perhatian dan waktunya. Kami harap presentasi kami ini dapat berguna bagi yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata dan penjelasan yang kurang sesuai, karena kami juga masih belajar. Sigilan dari kami. Kadang bikin The members. ku kesal. Tiba-tiba Evan, aku melayan Retri, menembus Chesia, lapisan Thea, awan.